tadi. Kami dari Oke. tadi. Hai, Kami dari Lomba 2. Perkenalkan, saya Esther Butar. saya Farah Jabet dari Tonga. Saya Bamar Kestendang. saya Armita Octavia Sinaga. Saya Dara Putusania. Saya Dinianita. Saya Doni Arpadi Hasbuan. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah, di sini kami akan menunjukkan cara penetapan unsur harape pada lahan tanah kering. Di sini kami mempunyai 2 sampel tanah kering. Yang pertama itu sampel tanah kering yang kami ambil pada lahan kelapa sawit, yaitu sampel tanah kering yang ada di dalam piringan, dan satu lagi sampel tanah kering yang ada di luar piringan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita siapkan tabung reaksi. Kita mengambil 2 tabung reaksi, karena yang satu untuk sampel tanah dalam piringan, satu lagi untuk sampel tanah yang ada di luar piringan. Kemudian kita ambil sampel tanahnya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 mili. Dia ada di sini. Kita masukkan. Baik, ini sampelnya udah berada di 0,5 mili. Kemudian kita ambil reaksi P1. Reaksi P1 kita tambahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 mili, yaitu sampai di sini 3 mili. Selanjutnya kita ambil spatula lalu kita aduk selama 1 menit. Nah, ini jadinya ketika cairannya sudah larut. Kemudian setelah sudah larut, kita diamkan dulu sampai airnya berubah menjadi jernih. A few moments later. Di sini kita bisa lihat air yang berada di dalam tabung ini sudah hampir terlihat jernih. Dia sudah turun tanahnya. Kemudian kita angkat. Nah, setelah airnya sudah terlihat jernih, kemudian kita tambahkan sedikit saja reaksi P2 ke dalam tabung. Sedikit saja. Kemudian kita masukkan. Begitu juga dengan tabung selanjutnya. Setelah dimasukkan, kita goyangkan perlahan dan jangan airnya sampai keruh. Kita goyangkan perlahan. Nah, setelah digoyangkan, kita tunggu sampai 5-10 menit lagi. 2,000 years later. Baik, setelah 10 menit, selanjutnya kita ambil tabung reaksi tadi. Kemudian kita cocokkan warna air yang berada di atasnya ini dengan bagan warna rekomendasi pemupukan P. Nah, dengan jelas kita bisa lihat
warna airnya ini berada pada bagan warna non-andisol yang status P-nya rendah. Demikian dengan yang satunya, tabung yang satunya lagi berada di bagan warna non-andisol atau status P-nya rendah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang cara penetapan status P tanah dengan hasil bagan yang kami dapatkan dari bagan warna, yaitu warna non-andisol dengan status P yang rendah. Terima kasih, dadah. Nah, selanjutnya kita melakukan praktik cara penetapan pH tanah pada lahan kelapa sawit, baik di luar piringan maupun di dalam piringan. Nah, langkah pertama kita ambil tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan tanah ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 ml. Dan lakukan hal yang sama untuk tanah yang ada di luar piringan. Nah, langkah selanjutnya tambahkan 4 ml reaksi pH 1 ke dalam tabung reaksi. Lakukan hal yang sama pada tanah yang ada di luar piringan. Kemudian diaduk hingga homogen menggunakan pengaduk kaca. Diamkan larutan selama 10 menit hingga suspensi mengendap. A few moments later. Setelah dibiarkan dalam 10 menit, kita dapat menentukan warnanya, yaitu warnanya. Dan kita akan mencocokkan ke bagan warna untuk menentukan pH tanah. Nah, pH tanah yang sesuai yaitu pada bagan warna pH yang warna orange, dalam kategori agak masam yaitu pH 5 sampai 6. Begitu juga dengan sampel tanah yang ada di luar piringan, menunjukkan warna yang telah kita teliti itu adalah warna orange yang dimana agak masam. Untuk menentukan kebutuhan kapur pada sampel ini dibutuhkan reaksi kapur, di mana kita akan meneteskan beberapa tetes sampai warnanya terlihat hijau. Inilah hasil dari penelitian pH tanah yang dimana tadi menunjukkan pH tanah yang kami teliti itu adalah agak asam, sekitar pH-nya itu 5-6, dan untuk kebutuhan kapurnya itu kami dapat untuk yang di dalam piringan itu ada 7 tetesan dan yang ada di luar piringan itu ada 11 tetesan. Terima kasih. Terima kasih. Halo, sekarang kami akan melakukan uji kadar C tanah. Yang pertama kita melakukan itu ada tanah dari piringan, yang kedua ada tanah dari luar piringan kelapa sawit. Caranya adalah sebagai berikut. Diikuti ya. Yang pertama, ambil setengah sendok tanah piringan sawit. Kira-kira ukurannya 0,5 ml ya. Pada luar piringan juga ukurannya sama, yaitu 0,5 ml. Tambahkan fraksi C1 sebanyak 1 ml. Diaduk menggunakan spatula. Setelah diaduk teman-teman, sekarang kita menambahkan reaksi C2 pada tabung reaksi kita sebanyak 3 tetes, tapi jangan lupa ini tidak diaduk ya. Lakukan hal yang sama pada tanah di luar piringan. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit dan diperhatikan ketinggian busanya. 2,000 years later. Sekarang sudah 10 menit ya, coba kita cek. Ini dia.
Setelah kita melakukan praktikum dan hasilnya pada tanah ini tidak mengalami musa atau musanya ada sedikit. Dari sini kita mendapatkan hasil bahwa tanah dari pinggiran kelapa sawit itu memiliki unsur organiknya itu rendah karena dia ada di bawah 2 mm ya. Ya teman-teman coba lihat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu penetapan status K pada tanah. Yang pertama yaitu kita ambil tabung untuk kita masukkan 0,5 ml tanah. Dan di sini tanah yang saya gunakan yaitu tanah yang berada dalam piringan. Dan ini merupakan tanah di luar piringan, sama juga dengan ukuran 0,5. Kemudian kita tambahkan reaksi K1 hingga 4 ml. Kemudian kita mengaduknya sampai homogen. Nah, selanjutnya kita diamkan selama 5 menit hingga larutan jernih. 2,000 years later. Nah, setelah 5 menit dan larutan jernih, kita tambahkan 2 tetes reaksi K2 ke dalam larutan. Selanjutnya kita aduk. Lalu kita diamkan selama 5 menit. A few moments later. Nah, setelah 5 menit kita masukkan reaksi K3 sebanyak 2 ml. Lalu kita amati endapan putih yang berbentuk antara larutan K3 dengan di bawahnya. Bergas. Nah, endapan putih yang menyerupai kabut yang terdapat pada larutan itu sedikit dan status K-nya itu sedang. Terima kasih. Demikianlah praktikum yang kami lakukan mengenai sifat kimia tanah. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah.